Assalamualaikum Bapak Ibu, Bu Eti, Bu Mila, Pak Anggita. Masih Halo Miss Rini. Gimana sehat? Kayaknya masih beraktivitas semua nih di sekolah ya Bapak Ibu ya? Iya, lagi nong. Iya. Ya sebenarnya Lagi. jam 3 itu jam nanggung. Nanggung bener Bu. Bu Fajar ada di rumah ini? Iya saya di rumah, kebetulan hari ini siswanya baru berdatangan dari perpulangan. Tadi pagi sih ke sekolah, olahraga, terus ada beberapa yang dikerjakan, pas makan siang pulang. Nyiapin anak juga yang mau balik lagi ke sekolah. Oh, oke, sip deh. Bolak-balik jadi intinya ya, Bu Fajar ya. Mohon perhatian. Kunci motor rumah di mana? Coba lihat. Meja. Ada. Masih lama ini mulainya ya. Nanti aku kalau mau main trampolin. Kita mulai. Oh aku nggak ada gambarnya ya. Oh ada videonya. Videonya dulu. Ayah apa? Efekan. Jangan gitu-gituin itu. Assalamualaikum Bu Fajar, Miss Rini. Waalaikumsalam. Selamat bergabung semua. Sambil nungguin maghrib di sekolah dulu ya Bu. 21 Bu Ani belum diganti. Jam berapa mulainya ini? Iya, lagi jadwal jam 3. Ya sebentar Oke, lagi kita Bu. mulai jam 3:10 mungkin Bu ya. Kita sambil menunggu Pak Syah. Ini baru tadi telepon saya, beliau dari linknya tadi. Ya, tunggu sebentar ya Bapak Ibu.
Pak Syafei udah hadir juga nih. Assalamualaikum. Pak Syafei, halo. Anak SD lagi ngapain? Sini. Anak SD lagi ngapain, Mama? Anak SD lagi ngapain? Lagi belajar pramuka. Lima ditambah 10 berapa? Halo, Assalamualaikum Pak Syafei. Halo, sudah bergabung Pak Syafei? Tadi Pak Mas Ade sudah juga kelihatan hadir Miss nih. itu. Udah join ini Pak Syafei, halo. Tapi belum siap mungkin ya. Bu Ade di sini ada Pak Anggita juga yang GCE. Ini sudah dijadikan co-host, nanti bantuin ya. Bantuin untuk admit. Ya, insya Allah Miss. Oke, siap Miss. Siap bantu admin. Oke, sip, terima kasih ya. Takutnya Bu Fajar juga ada yang kelewat gitu ya. Bu Fajar juga sudah jadikan co-host. Ya. Pak Barusan sih Syafei saya ada sudah- notif. Barusan saya ada notif internet saya nggak stabil, jadi mudah-mudahan sih nggak kelempar nanti. Mudah-mudahan. Ini hari ini cuacanya lumayan mendung ya. Kalau di Serang nih, Bapak Ibu gimana nih? Dari mana aja boleh tulis dong di kolom chat Bapak Ibu nama dengan asal usulnya. Dari mana aja nih Bapak Ibu? Saya kan belum kenal nih. Dari Rajek, dari SDR Cabang 3, ya ada Bu Siti Nadia, ada Pak Rizky, ada Pak Muhammad. Oh iya, Pak Muhammad dari mana? SD ya? SD Rajek. Di daerah mana ini Pak? Tangerang mungkin ya? Rajek itu daerah Tangerang. Satu Tangerang. Oh dari Tangerang ya. Iya. Alhamdulillah ya, yang dari Tangerang ini ada co-captainnya Pak Syafei. Biasanya saya panggilnya Pasya ya, bukan Pasya Ungu ya. Pak PI. Nah, insya Allah nanti kita hari ini, iya. Oh, Pak PI, ada juga panggilnya Pak PI ya. Kalau saya panggilnya Pak Syafei ya. Ya, Bang Cep sudah menuliskan nih, alhamdulillah dari Bu Siti dari SDIT Albiruni, Sindang Jaya Tangerang. Oke, wah, Kabupaten Tangerang semua nih kayaknya. Bu Erlita juga dari Kosambi, SD Dadap. Oke. Sama Halo Bu Dadap Erlita. Oh iya, Dadap 3, mungkin ada Dadap 1, Dadap 2 dong ya Bu Erlita. Iya, ada sampai Dadap 4. Iya. Sampai Dadap berapa? Oh, Dadap 4 juga ada ya? Ih, seru Ada banget Bu, ya. sampai Ada. Dadap 4. Oh, sampai Dadap 4 ya. Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang ya. Kemudian ada Bu Indana juga dari SDN Sindang Jaya. Halo Bu Indana, mana nih Bu Indana? Belum terlihat nih sepertinya. Halo, Masih di cam ya. Oke, halo Ibu. Assalamualaikum. Waduh, ini Kabupaten Tangerang. Waalaikumsalam Bu Indana Zulfa. Oke, Bu Nina dari Jalupang gimana? Mana Jalupang? Apakah Tangerang juga? Kayaknya Tangerang semua nih ya. Iya Miss, benar. Ini saya di belakang saya banyak Miss. Tangerang juga Bu. Oh, Kang Gita banyak ya. Ya, Ini di- mendominasi nih dari Kabupaten Apa saya Tangerang bawa semua ya. bawa pasukan Miss. Ada 6 orang lah yang masuk. Wih, keren. Ada 16. Oke, ya. Alhamdulillah ya, nih Pak Anggita juga udah bawa pasukan. Pak Anggita ini tadinya dari Kabupaten Serang ya, Pak Anggita ya. Iya, enggak, saya di Cilegon Miss. Yang Cilegon. ya sama Pak Ahmad Aku nggak tahu dari Supakin. Cilegon gitu. Apa ngajarnya sih di Serang, di Barang Miss Winda, tapi sekarang saya balik ke Tangerang lagi. Oh, balik ke alamnya ya, ke Tangerang. Ya, balik lagi. Oh, rumah di Cilegon tapi bertugas di Kabupaten Serang dan sekarang sudah ke Ya, Tangerang. Alhamdulillah. Ya, Kalau seperti betul. itu berarti Pak Anggita ini banyak dong pasukannya ya
bisa diajak Ya. yang dari Cilegon, yang dari Kabupaten Serang juga. Siap nih, siap. Siap ya. Alhamdulillah ya. Bu Fajar boleh sambil gantian mungkin menyapa yang lain ya. Iya Bu. Nah ini kita sudah jam 3:10 nih. Mau kita mulai saja atau gimana Bu? Oke, kita konfirmasi nih Pak PI, Pak Syafei. Halo. Oh iya, sepertinya beliau belum nyaut ya dari tadi nih. Halo Pak Ahmad Syafei. Halo. Apakah ada kendala? Iya, udah join sih Pak Syafei-nya ini. Tapi belum Iya. belum Miss Rini, bersuara nih ini ya. kan pesertanya banyak ya dari Tangerang. Saya jadi kangen Tangerang nih. Oh gitu. Bu Fajar juga aslinya dari Tangerang ya? Ya, saya aslinya dari Tangerang. Saya tinggal di Perumnas Karawaci. Oh tuh, yang dari Karawaci mana nih? Tetangganya nih, ada di sini, dari Pandeglang sekarang. Saya di Perumnas Karawaci. Tangerang. Alhamdulillah nih ya, ada yang Dua juga Karawaci. Iya. ada Bu Erlita juga. Karawaci. Iya. Oke, apakah ada yang ternyata tetanggaan dengan Bu Fajar nih? Terus Oh, kehilangan Karawaci ini ya? itu ada satu. Perumnas satu Pasar Malabar lah. Itu jalan-jalan saya beli somai. Oh, Bu Ade juga ternyata. Bu Ade ini dari mana namanya? Dari Tangerang juga ya? Dari pas ada Oh juga yang dari iya, pas. bukannya ini SMA Iya. ya. Tapi sekarang Bu Ade ke Pandeglang sama dong dengan Bu Fajar, waduh. Iya. Kita merantau. Pada merantau ke di Pandeglang ya. Ngadem Bu ya. Lebih adem kan kalau di Pandeglang? Adem benar. Wah, adem Kalau yang banget. sudah sibuk dengan hiruk di apa namanya di kota ya di Tangerang. Ya, kemudian Benar. healing lah. Anggap aja sedang healing Bu ya, Iya. sedang kerja. Ya memang keluarga besar saya. Ini Pandeglang, Pandeglang mana ini Bu? Kaduhejo. Tuh Pandegnya di mana? Oh, Kadu Hijau. Kaduhejo. Yo, kirain Pasir Kayaknya Angin. ada apa? Kirain Pasir Angin Pasir Gunung Angin. Karang. Ya, saya di kaki Gunung Karang, Pak. Oh, Gunung Karang ya. Nanti mainlah situlah udah musim kadu belum? Kayaknya musim kado nggak berhenti Cakar ya. apa lisungnya bunyi? Cakar dulu lisung. Kado lisung. Waduh, kayaknya Lebihnya. jauh kayaknya ya. Saya belum hafal. Oh, belajarnya belum hafal. Tahun Bu Fajar. Iya. Oh, ada Pak Edi dari Lebak. Kan kantor ada sendiri tulisannya di Bu Fajar udah berapa tahun di Pandeglang nih belum hafal. ya. Daerah sama Sebenarnya dari tahun 2009. Tapi Sampai jam memang 4 ngobrol aja. apa ya? Ya Bu Fajar nih sekarang Ini Bu Siti Daria dari mana ya? Oh, saya dari Rajen. Alhamdulillah para saya sudah nongol nih. Saya kangen sama Rajek ini. Oh. Sepertinya Pak Ahmad Syafei sudah hadir ya. Tidak, kalau yang lain mana begitu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon maaf ini saya sambil jalan karena lagi ngejar bis. Oh, mantap Pak Syafei. Bagaimana Miss Rini? Nganterin siswanya Bu Fajar. Saja. Nganterin siswanya Bu Fajar ini. Oh iya. Titip ya Pak. Assalamualaikum Bu Rini, gimana? Udah mulai belum Bu? Acaranya Bu? Ya, ini mau dimulai. Oke, kita mulai ya. Mulai. Bu Fajar ya. Bentar lagi asar Bu. Karena waktunya agak Siap. mepet nanggung ya. Cuma 1 jam Bapak Ibu. Iya. 1 jam. Ya, mulai aja barangkali ya. Iya boleh. Di jalan. Mulai aja Bu Mas Rini. Syafei lagi di jalan.
Bapak Ibu mohon di mute mungkin ya. Oke, saya bantu mutein satu persatu. Bu Fajar mungkin boleh mulai. Pak Syafei sedang di jalan, bisa terkondisikan? Halo. Insya Allah bisa bentar lagi nyampe tempat ini bis Tikum. Oh iya. Hati-hati ya. Ya mudah-mudahan jangan mati lampu lah. Amin. Amin. Soalnya musim hujan ini anginnya kencang, cuacanya aduh kurang mendukung. Pak Muhammad ini ya curhat nih ya. Betul sama Pak, ternyata di Kabupaten Tangerang di Serang juga sama. Di Serang juga sama nih hujan nih, tapi gerimis. Iya hujan Bu, ini cuacanya mendung. Mau pulang juga. Bapak Ibu, bagaimana kita mulai saja? Sudah Oke, mulai. 3.15. Ya, dimulai Bu. Kita mulai ya, Miss. Iya Bu. Oke, baik. Sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk meng-off-kan suaranya ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Selamat bergabung dalam kegiatan rutin komunitas GCE Banten di agenda persegi pertemuan Selasa berbagi. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahman dan hidayahnya kita semua berada dalam nikmat sehat, semangat terus untuk menuntut ilmu dan juga berbagi. Salam dan salawat tidak lupa marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu, mengawali kegiatan kita kali ini, marilah sama-sama kita juga membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agenda persegi kita kali ini akan membahas tentang apa Bapak Ibu? Tentang apa itu daerah fokus belajar ID. Bersama dua narasumber kita yang luar biasa, yang selama ini telah sangat menginspirasi kita. Ada Ibu Rini Setianingsi MPD, Miss Rini, beliau merupakan ko-kapten belajar ID dari Kabupaten Serang, dan juga ada Bapak Syafei MPD. Beliau juga ko-kapten belajar ID dari Kabupaten Tangerang. Wah, rasanya nggak sabar ya, kita mau mendengarkan bincang-bincang beliau berdua ya, berbagi tentang belajar ID. Bapak Ibu, rasanya kurang pas ya kayaknya kalau sekarang ini di awal pembukaan sebelum kita lanjut webinar, saya tidak memberikan pantun ya. Tadi saya nemu pantun nih, izin berpantun ya Bapak Ibu. Mana nih contekannya? Ini dia. Tebing tinggi di atas Gunung Merapi, hati-hati bila sedang mendaki. Hidup ini tidak bisa diulangi, mari kita mulai saja acara ini. Ya Bapak Ibu, baiklah langsung saja kita lanjut ke acara inti. Fajar. Ya, terima kasih Miss Nini. Ya, untuk sesi pertama saya serahkan forum ini kepada narasumber pertama kita, Miss Rini. Kepada Miss Rini dipersilakan. Ya baik, terima kasih banyak Ibu Fajar, luar biasa nih ya. Dadakan kayaknya buat pantun tapi keren banget ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore Bapak Ibu hebat ya. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Bapak Ibu semua. Setelah Selasa minggu lalu juga saya berkesempatan untuk berbagi ya di kegiatan persegi ini ya, pertemuan Selasa berbagi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang minggu lalu sudah ikut persegi terus sekarang ikut lagi justru ketagihan, nggak bosan-bosan gitu untuk selalu mengupgrade diri ya, atau minimal kita bersilaturahmi. Seperti tadi saya di awal-awal menyapa Bapak Ibu, ternyata di sini ada yang dari dari SD, dari
dadap ya tadi ya. Ternyata ada dadap 1, 2, 3 saya baru tahu gitu ya. Dan ini mayoritas memang dari Kabupaten Tangerang ya. Mudah-mudahan di sini juga ada yang dari Kabupaten Serang juga. Dan Pak Anggita nih ternyata rumahnya di Cilegon tadinya, kemudian bertugas di Kabupaten Serang, terus sekarang di Kabupaten Tangerang. Artinya Pak Anggita ini luar biasa ini ya. Silaturahminya ya, rekan-rekan teman-temannya banyak nih ya, seprovinsi Banten gitu ya. Bapak Ibu luar biasa sekali hari ini, dan saya sangat mengapresiasi sekali Bapak Ibu yang meskipun sudah tidak pandemi ya, kegiatan Zoom ataupun Google Meet ataupun pertemuan tatap maya seperti ini tetap menjadi rutinitas Bapak Ibu semua gitu. Padahal pembelajaran sudah tidak daring ya, sudah luring, sudah pertemuan tatap muka, tapi kayaknya kita kalau nggak Zoom tuh nggak asik gitu ya, kayak udah kecanduan ya Bapak Ibu ya. Padahal Bapak Ibu udah riweuh, udah sangat padat mungkin kegiatannya ya, yang ngajar juga udah sampai sore mungkin, atau mungkin juga ada yang sambil nunggu absen mungkin seperti rekan-rekan saya di sini ada Bu Nelly nih. Halo Bu Nelly ya, sambil nunggu absen ya Cik ya. Bu Nelly halo, sambil ngapain ini Bu Nelly? Sehat Bu Nelly? Ya, sehat. Alhamdulillah. Ini ngedua. Iya, hari ini memang acara berbentrokan ya Bapak Ibu. Banyak sekali kegiatan ya. Nah itulah untungnya, itulah kelebihan teknologi ya. Kita bisa menyerap ilmu dari berbagai sumber dalam waktu yang sama, di jam yang sama, dengan dengan 2 handphone mungkin atau 2 layar bisa jadi ya, ataupun mungkin ada yang sambil ngajar dan lain sebagainya mungkin ya. Kalau Bu Fajar tadi sambil sibuk ini itu ke sana sini, tapi masih tetap bisa menyapa Bapak Ibu semua. Ini pokoknya luar biasa intinya. Dan Bapak Ibu hari ini saya terus terang saya juga tidak mempersiapkan banyak hal untuk pertemuan hari ini. Jadi intinya hari ini nih hanya ingin menyapa Bapak Ibu semua dan ingin sharing aja terkait dengan apa itu daerah fokus ya, sesuai dengan judulnya. Dan hari ini mungkin sambil santai aja, ngobrol santai, tidak seperti minggu lalu yang betul-betul memberikan paparan materi dan lain sebagainya. Tapi hari ini kita ibaratnya ngobrol santai, meskipun ngobrol, insya Allah ngobrolnya bukan berarti obrolan yang tidak berfaedah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan waktu yang sangat singkat ini bisa menambah wawasan untuk kita semua tentunya gitu ya. Sesuatu hal yang diniatkan untuk ibadah, untuk mencari ilmu, insya Allah membawa berkah untuk kita semua ya. Bapak Ibu yang belum on kameranya, boleh on kameranya, di on kan dong supaya saya nggak merasa sendirian ya. Di sini ada Bu Nelly, Bu Mimi, Bu Leni, Pak Muhammad, Bu Fajar tentunya ya, Bu Lisa ya, dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya bisa menyapa Bapak Ibu. Jadi tidak hanya melihat di di layar laptop tuh kelihatan icon-iconnya aja. Dan hari ini saya ditemani Pak Syafei ya, kami berdua sama-sama ko-kapten dari Provinsi Banten. Dan ya, Provinsi Banten itu sebetulnya ada 8 kabupaten dan kota ya Bapak Ibu ya. Tapi ya alhamdulillah saya beserta Pak Syafei mendapatkan apresiasi ya dari Kemendikbud dengan dipilihnya menjadi daerah fokus. Bapak Ibu mungkin ada yang ingin tahu apa sih daerah fokus. Nah hari ini saya tidak berbicara sendiri ataupun sesi ini dulu terus kemudian sesi Pak Syafei. Kita bareng-bareng aja mungkin Pak Syafei ya. Pak Syafei gimana? Sudah settle belum? Siap. Sudah siap ya. Jadi kita ingin bercerita, berbagi cerita aja intinya Bapak Ibu, tidak saya juga tidak terlalu banyak mempersiapkan ini dan itu, dan izin saya share screen dulu mungkin Bapak Ibu ya. Tapi sebelum saya share screen, Bapak Ibu saya ingin tahu ya. Oke, terima kasih Bu Ati. Oh iya, salam ya. Ini Bapak Ibu GCE Banten banyak di sini. Terima kasih yang sudah hadir ya. Selain Bu Nelly, Pak Fajar, Pak Anggita. Ini kami semua tim Bapak Ibu. Yang mungkin yang nggak tahu ya,
apa sih Kokapten, apa sih GCE Banten gitu ya. Di sini di balik layar ini yang tampil hari ini kan di flyer, mungkin Bapak Ibu ngelihat di flyer itu hanya bertiga ya. Sebetulnya kita ada kaptennya. Kapten kita sedang sibuk di ruang sebelah. Ada Pak Dudi ya, beliau dari dari SMA bukan Cikulur lagi sekarang, SMA 2 Panggarangan. Beliau kepala sekolah ya, beliau kepala sekolah, kapten kita, kemudian saya berserta Pak Syofei itu kapten, dan di belakang kami semua ini ada banyak tim, Bu Ade juga ada ini ya, ada Bu Ade dan siapa lagi nih, coba GCE Banten, boleh angkat tangan dong GCE Banten atau tulis di kolom chat juga boleh. Mana nih, halo GCE Banten? Itu banyak. Saya nggak turun. GCE Banten lagi terbagi di ruang sebelah kayaknya nih ya. Halo Bu Nelly, kapten itu apa tuh Bu? Katanya ada yang nggak tahu juga mungkin ya. Kapten juga ada yang nggak tahu. Oke, terima kasih ya Bu Ati. Ada gaji dijamin nggak nyasar. Amin, semoga ya. Oke, Bu Ati bawa pasukan dari Sumsel, katanya wah keren. Ada yang dari Sumsel ini pesertanya nih Bapak Ibu? Ada ya, mudah-mudahan. Oke, ada Bu Eli, Bu Nelly aja nih yang halo, yang lainnya. Oh, Pak Syofei masih di jalan nih? Sudah. Saya lagi di mobil. Lagi di mobil. Ya. Oke deh, kita hanya berbincang santai Bapak Ibu, insya Allah hanya sampai jam 4 ya. Kalau di waktu sampai jam 4, tapi mudah-mudahan sih nggak ngaret ya Bapak Ibu. Nih Pak Syofei ada yang bertanya, katanya kapten itu apa sih? Mungkin Pak Syofei bisa jelasin nih, kapten itu apa sih? Karena kita bincang santai ya Bapak Ibu ya. Iya. Kapten, Bapak Ibu, kapten kayak di militer ya kita ya. Betul, kok militer banget sih. Sebetulnya kapten itu apa sih? Mungkin ada yang nggak tahu nih ternyata. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah tahu, kapten, ada kokapten. Istilahnya sih kita kayak militer memang ya. Tapi harapannya sih satu kesatuan gitu. Yang dimaksud dengan kapten itu pemahamannya ya Bapak dan Ibu, karena memang kita dibagi ke dalam beberapa wilayah ya, provinsi dan lain sebagainya. Kemudian tim belajar ID pusat biar agak kerenan gitu mengambil istilah gitu. Ya, jadi kapten itu adalah pemimpinnya, bukan pemimpinnya ya. Apa ya Bu Rini ya? Pemimpinnya atau koordinator ya, koordinator tim percepatan aktivasi akun belajar ID untuk wilayah provinsi ya. Baru nanti turun ke wilayah Kabupaten Tangerang menjadi kokapten gitu. Oke, sip. Jadi istilah kapten itu adalah ketua koordinator ibaratnya ya. Kalau dulu kan koordinator, tapi mungkin supaya agak kekinian gitu ya dari GTK Kemdikbud, untuk koordinator untuk akun belajar.id setiap provinsi itu ada kaptennya, ada ketuanya gitu. Nah, kapten kami atau kapten dari Provinsi Banten itu ada Pak Dudi Wahyudi ya. Kemudian di setiap kabupaten dan kota itu ada ketua koordinatornya, di mana yang disebut dengan kokapten ya, untuk membawahi tim yang lainnya di setiap kabupaten kota. Kalau di Kabupaten Tangerang ini ada Pak Syafei, kemudian di Pandeglang ada Pak Edi Brata, kemudian di Lebak sendiri ada Pak siapa? Oh, lupa sih, Pak Abdul Karim. Pak Abdul Karim, iya Pak Karim biasanya ya, Pak Abdul Karim ya. Dan untuk Kabupaten Serang ada saya sendiri dengan saya Rini Setianingsih, kemudian ada dari Tangerang juga kan ada Pak Kornel ya, ada Pak Kornel. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Tangerang. Ya, dan alhamdulillah untuk Banten itu ada 2 kabupaten yang mendapatkan nominasi ya, bukan nominasi ya, mendapatkan apresiasi dari Kemendikbud terkait dengan akun belajar.id yang namanya daerah fokus. Nah, Bapak Ibu, ada yang tahu nggak sih apa itu daerah fokus? Ada yang udah tahu belum? Udah ada yang dengar belum tentang daerah fokus? Mungkin barusan dengar kayaknya Bu Rin. Oh, mungkin barusan dengar ya. Jadi saya juga tapi ada juga Bu Rin mungkin ada yang sudah searching apa sih daerah fokus gitu ya. Iya, biasanya gitu ya. Teman-teman itu aktif ya ketika ada istilah-istilah baru. Mereka tanpa dikomando bisa langsung searching ke Mbak Google biasanya. Iya, betul. Jadi sekarang itu
betapa mudahnya untuk mendapatkan informasi ya Bapak Ibu ya. Dan di sini banyak sekali nih yang hadir dari Kabupaten Tangerang, Bapak Ibu, patut berbangga hati dari Kabupaten Serang dan juga dari Kabupaten Tangerang ya. Tapi bukan berarti mengusulkan untuk yang lainnya. Dari Kota Serang, jadi saya lihat tadi ada Bu Nelly, kemudian ada Bu Siti Daryana, kaptennya Pak Sukardiono ya. Ini juga luar biasa perjuangannya. Tapi memang hanya ada 2 yang mendapatkan apresiasi, bukan berarti tidak berjuang. Tentu saja banyak sekali hal yang sudah dilakukan oleh kabupaten kota lain juga ya. Ini Bapak Ibu ya, apa itu daerah fokus atau daerah fokus untuk belajar.id ya Bapak Ibu. Ini saya sendiri, Rini Setianingsih, kemudian dan Pak Syafi'i selaku kapten yang sudah alhamdulillah berhasil memperoleh apresiasi daerah fokus belajar ID. Nah, kalau secara pengertian apa itu daerah fokus akun belajar.id, ini sebetulnya banyak sih berseliweran di Google ya. Jadi daerah fokus adalah daerah dengan penambahan jumlah aktivasi akun tertinggi dari bulan Juli sampai November. Bukan berarti tertinggi di Banten juga sebetulnya aktivasinya ya Bapak Ibu ya. Aktivasinya justru Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang itu masih banyak sekali PR ya Pak Syafi'i ya. Setuju nggak Pak Syafi'i? Betul. Setuju, betul banget Bu Rini itu. Karena terbanyak ya akun belajar ID-nya. Betul banget. Jadi untuk Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang itu kita wilayah cakupannya tuh sangat luas sekali. Banyak sekali ribuan akun belajar ID yang harus diaktifasi gitu ya. Harus aktifasi dan dimanfaatkan untuk pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, alhamdulillahnya kemarin saat di bulan Juli sampai November kita mengalami peningkatan yang sangat signifikan sehingga Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang memperoleh apresiasi namanya daerah fokus gitu. Jadi bukan berarti memang tertinggi aktivasinya, hanya saja ketika di bulan Juli sampai November saat penilaian ibaratnya gitu ya, saat penilaian oleh tim dari GTK Kemendikbud. Nah, 2 kabupaten ini yang dari Banten ya, dan ada 30 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Banten Bapak Ibu. Nah, dua diantaranya adalah Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang gitu, dan kabupaten-kabupaten lain yang ada di provinsi yang lainnya gitu. Jadi yang dipilih itu hanya 30 dan alhamdulillah kita bisa masuk. Artinya ini pencapaian yang sangat luar biasa sekali gitu. Dan saya pribadi dan juga mungkin Pak Syafi'i ya sangat mengakui dan mengapresiasi kita itu tidak mungkin bisa berhasil tanpa adanya kerjasama dari Dinas Pendidikan mungkin ya, dari Dinas Pendidikan, kemudian dari para tim GCE juga, dan dari Bapak Ibu guru semua pastinya gitu. Dan Pak Syafi'i mungkin ada yang ingin ditambahkan nggak terkait dengan daerah fokus ini? Silakan. Ya, makasih Bu Rini. Ngajar. Tadi saya langsung ngomong karena memang sangat semangat banget nih, belum saya buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua Bapak Ibu guru hebat ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak dan Ibu, kita memang berbarengan dengan waktu sholat asar ini. Jadi Bapak Ibu yang memang ingin melaksanakan sholat asar terlebih dahulu ya mangga dikondisikan saja ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang di wilayah Banten, khususnya Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang, mudah-mudahan selalu sehat ya. Nah, mungkin ini barangkali Bu Rini tambahan tadi daerah fokus, memang betul. Bu Rini, saya selalu sedih ketika selalu di-share tingkat aktivasi akun belajar ID untuk wilayah kabupaten kota khususnya di Banten. Di Banten ini Bu Rini tentunya sering lihat ya dashboard perkembangan aktivasi akun. Kabupaten Tangerang itu selalu di bawah. Bukan di bawah ya.
Di nomor 1 paling bawah gitu ya. Di nomor 1 paling bawah saat itu ada semacam penawaran nih. Siapa yang mau menjadi daerah fokus? Sebetulnya kita juga masih aneh, apa tuh daerah fokus? Ternyata daerah fokus itu mungkin menambahkan Bu Rini, daerah fokus itu adalah daerah yang memiliki akun terbanyak tetapi tingkat aktivasinya masih minim, masih rendah ya, sehingga itu dijadikan sebagai daerah fokus untuk aktivasi akun belajar ID. Nah, kemudian periode pemantauan ya, lebih ke pemantauan tingkat aktivasinya itu di bulan Juli sampai tadi November ya, tanggal 11 Bu Rini ya. Nah, dari perkembangan masa periode 1 Juli sampai 11 November ini alhamdulillah kami senantiasa memacu, memberikan motivasi agar aktivasi akun belajar ID ini terus meningkat. Yang tentunya juga ini berkat kerjasama semua pihak, ya dimulai dari BPMP, BGP, GCE Banten mas sudah sangat luar biasa, tidak perlu diragukan dan disebutkan lagi dengan berbagai aktivitas webinarnya, ya dimulai dari persegi, HGN, macam-macam ya Bu Rini. Kita selalu gembor-gemborkan ayo aktivasi akun belajar ID, aktivasi akun belajar ID. Nah, terlebih juga ini dukungan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya, contohnya saja Bu Rini di Kabupaten Tangerang ini alhamdulillah saya dibantu oleh Kasih Kurikulum yang senantiasa memberikan informasi ini terutama di jenjang SD ya. Senantiasa administrasi itu mesti melaporkan setiap kepala sekolah aktivasi akun belajar ID-nya, sehingga agak termotivasi itu, termasuk rapat pendidikan, kemudian juga penandatanganan dokumen itu selalu ditanya tuh tingkat aktivasi akun belajar ID gimana gitu, sehingga ini sangat luar biasa. Termasuk juga Bu Rini itu terasanya adalah pengimbasan para program GMT ya Bu Rini ya. Oh, yang baru-baru kemarin ya Pak Syafi'i ya, betul ya. Itu kan sangat berpengaruh sekali gitu kan. Ya, ditambah betul. Para GCE Banten juga selalu memotivasi ayo ikut program GMT dalam rangka aktivasi akun belajar ID. Dan yang paling ininya lagi ternyata dukungan pemerintah juga nih Bu Rini dengan launching SSO ya, single sign on ya Bu Rini. Jadi ya, ketika ada aplikasi akun belajar aplikasi atau platform-platform yang dikeluarkan oleh pemerintah, selalu yang menjadi kata kuncinya adalah akun belajar ID gitu ya. Nah, oleh karena itu mungkin kami di sini, saya dengan Bu Rini lebih pada hari ini adalah mengucapkan terima kasih atas support dan dukungan rekan-rekan semua nih guru-guru hebat yang ada dimanapun, wabil khusus di wilayah Provinsi Banten ya, sehingga alhamdulillah aktivasi akun belajar ID ini meskipun kita akun belajar ID-nya banyak ya, ternyata bisa juga istilahnya meningkatkan sehingga bisa menjadi daerah fokus yang memperoleh apresiasi dari 80 kabupaten kota kalau tidak salah Bu Rini, betul ya? Iya betul, dari 80 kabupaten kota se-Indonesia dan kita masuk 30 besar ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Karena dipilih hanya 30 besar ya. Gitu. Iya betul Bu Rini. Saya setuju sekali nih Pak Syafi'i. Setuju banget. Jadi kesempatan kali ini kami berdua ingin mengucapkan banyak terima kasih gitu ya kepada pihak-pihak yang sudah bareng-bareng ibaratnya ya, kita bersama-sama untuk menggunakan akun belajar. Untuk menggunakan itu kan pasti harus aktivasi dulu, karena yang dilihat itu aktivasi, bukan hanya aktivasi tapi menggunakan atau memanfaatkan akun belajar. Dan tadi luar biasa perjuangannya ya, dan koordinasinya Pak Syafi'i ya sebagai Kokapten. Pak Syafi'i sudah melakukan koordinasi dengan Kasih Kurikulum ya di Dinas Kabupaten Tangerang tentunya ya, Kabupaten Tangerang dengan Pak Syafi'i, masih ingat nggak? Kalau saya Bu Kasih Kurikulum ya ibu ya, tapi luar biasa, keren banget lah, saya acungkan jempol nih. Kebetulan nanti insya Allah kami akan ketemu Bu Rini menyampaikan apresiasi titipan dari Revo ya kepada beliau gitu insya Allah.
Iya, alhamdulillah ya. Jadi ini berkat kerja sama semua pihak, memang Bapak Ibu dan perjuangan ibaratnya ya, perjuangan seorang co-kapten ini sebenarnya banyak ya Pak Syafi'i ya, dan tentunya perjuangan ini tidak ada apa-apanya kalau tidak dibarengi dengan kekompakan semuanya di sini Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang sudah menggunakan, sudah memanfaatkan akun belajar, ayo gitu ya, ajak bareng-bareng, nggak harus menjadi kapten atau co-kapten kok Bapak Ibu bisa menjadi kapten dan co-kapten di sekolahnya Bapak Ibu lah, paling enggak gitu ya Pak Syafi'i ya. Di sini kan ada Bu Mimi misalkan gitu ya, ada Bu Indana, tadi kan ada Pak Muhammad Mat, ada Bu Maimunah dan yang lain sebagainya yang ada di sini ya, ada Pak Muhammad Irfan di sini. Kalau yang GCE udah pasti dong, pasti berjuang dan pasti sudah mengimbaskan ibaratnya ya, mengimbaskan ke teman-temannya, tapi tidak harus Bapak Ibu menjadi seorang kapten ataupun co-kapten, tidak harus menjadi Google Certified Educator, tapi ayolah bareng-bareng gitu ya. Tadi kalau diceritakan oleh Pak Syafi'i, kita ini udah masuk daerah fokus, kita masuk ke pencapaian aktivasinya tertinggi di bulan Juli sampai November. Tapi kalau melihat di dashboard se-Indonesia gitu ya, sedih banget sebetulnya gitu ya. Jadi ada cerita sedih, ada cerita bahagia Bapak Ibu di hari ini yang kita sharing aja ya Bapak Ibu, seperti podcast lain. Istilahnya hari ini kita ngobrol santai aja. Kalau melihat di dashboard, memang Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang ya, karena kita wilayahnya terluas di ini ya, di apa sih namanya nih, di Provinsi Banten ya. Ya, kalau Kabupaten Tangerang itu paling bawah nomor 1, Kabupaten Serang nomor 2 paling bawah untuk aktivasinya ya gitu. Karena saking banyaknya ini ya, meskipun kita sudah koordinasi dengan kurikulum atau dinas pendidikan, tapi masih belum mencapai target gitu Bapak Ibu. Meskipun udah banyak yang mengaktifasi, tapi karena akunnya sangat banyak sekali ya masih banyak PR kita, dan ini menjadi PR kita semua. Bukan berarti hanya untuk ini aja ya Bapak Ibu, bukan untuk guru-gurunya. Kami satu sekolah udah aktivasi, udah menggunakan, tapi peserta didiknya juga ajak untuk aktivasi Bapak Ibu. Ya, ajak aktivasi. Dan kalau misalkan Kabupaten Tangerang yang yang tingkat aktivasinya tertinggi dan juga Kabupaten Serang aktivasinya tertinggi, itu yang bangga bukan hanya kami sebagai co-kapten ataupun kapten dari Banten ya Pak Dudi ya, tapi Bapak Ibu juga selaku warga Kabupaten Serang dan warga Kabupaten Tangerang pastinya gitu ya, ikut bangga tentunya. Wah, Kabupaten Tangerang gitu kan bisa nomor 1, betul-betul nomor 1 di dashboardnya juga, bukan hanya rentang penilaian saat Juli sampai November gitu ya. Sekarang sih memang sudah jadi. Bu Rini, sepertinya ini Ibu Kasih dari Kabupaten Tangerang yang sangat luar biasa ikut bergabung nih. Nah, Bu Afni, apa kabar Bu Afni? Mohon izin barangkali Bu Rini ya, Bu Fajar ya, saya menyapa Ibu Kasih Kurikulum yang sudah luar memberikan sumbangsi yang sangat luar biasa untuk percepatan akun belajar AI Kabupaten Tangerang. Teman-teman, saya kebetulan sedang berkegiatan di Balai Penjamin Mutu Pendidikan ya. Tapi insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat, tetap mengikuti perkembangannya, mendukung. Insya Allah hari ini sudah mulai banyak ya pesertanya ya. Nanti saya ingatkan lagi ke teman-teman di gugus supaya bisa bergabung. Mangga dilanjutkan. Saya izin menyimak tanpa video ya. Siap Bu Afni, terima kasih banyak Bu Afni. Terima kasih Bu Kasih. Selamat belajar. Mangga dilanjutkan. Siap. Nah ini luar biasa, ini luar juga biasa. Salah satu pahlawannya juga nih ya, pahlawan untuk daerah fokus di Kabupaten Tangerang. Saya lupa untuk memberikan kabar ke Pak Kasih saya nih yang di Kabupaten Serang. Tapi mudah-mudahan nanti ada recordingnya, nanti saya kirim aja recordingnya, hasil rekamannya. Saya juga sama Pak Syafi'i, nanti insya Allah minggu-minggu ini akan berkunjung ke dinas Kabupaten Serang dan menyampaikan lukisan gitu ya, dan sertifikat dari Info dan GTK Kemendikbud ya, yang akan diserahkan ke dinas kabupaten ya. Itu kalau Kabupaten Serang ya ke Kabupaten Serang, dan Pak Syafi'i ke Kabupaten Tangerang. Dan di sini ada yang bertanya nih Pak Syafi'i. Iya, ada yang bertanya, meskipun udah dijawab sih sebetulnya sama Bu Nelly, tapi nggak apa-apa supaya lebih afdol ya.
izin bertanya bagaimana mengaktifkan akun belajar, juga bagaimana cara reset password akun belajar. Nah, ini sangat gampang sebetulnya ya, sangat mudah sekali untuk mengaktifkan. Ibu Retno, halo, mana Bu Retno? Udah raise hand? Saya Ibu, siap. Izin Iya. tidak buka video Ibu. Oh, siap Bu Retno. Begini Bapak Ibu, untuk kemarin kami lihat akun belajar guru-guru kami memang sudah lama tidak aktif karena kesibukan pandemi kemarin. Kemudian ketika saya buka ternyata masih aktif. Nah, ketika saya buka lagi, saya bagikan, Bu, passwordnya mana? Oh, ternyata passwordnya nggak ada Ibu. Terus saya coba riset, belum bisa. Maklum ini saya kan senior Bu, artinya apa, gaptek. Maka dari itu izin minta diajari gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, wah ini udah senior berarti ya Bu Retno, ini luar biasa. Udah senior tapi masih mau nih memanfaatkan, jangan kalah dong yang muda-muda ya. Bu Retno dari mana kalau boleh tahu? Saya dari Bencongan Kelapa 2 Tangerang Ibu. Oh, tetangganya Pak Syafei ya? Apa kabar nih Bencongan nih? Main ke Curug Bu. Siapa Bu? Tetangga saya Bu, tetangga saya. Oh, saudara semua ternyata ya. Ya. Sekarang ini udah mudah sekali nih Bu Retno, Pak Syafei ya. Izin saya share screen lagi dong ya. Boleh ya. Berarti Bu Retno kan sudah ada akunnya kan ya, udah dapat ya. Nggak ada, hanya saja gimana cara mereset. Kalau dulu untuk reset password itu membutuhkan bantuan admin atau kepala sekolah lah gitu ya, atau kepala sekolah atau operator sekolah. Terkadang operator atau kepala sekolah apalagi kepala sekolah kita sungkan dong ya, Pak, tolong dong resetin, kayaknya kurang sopan gitu ya, ke operator sekolah, aduh sibuk ngurusin bos, ngurusin ini dan itu gitu kan. Nah, sekarang sudah mudah untuk reset password itu, sekarang udah ada di webbelajar.id. nih saya perlihatkan nih, share screen lagi nih ya. Nih Bapak Ibu hanya tinggal klik aja di browser ya, di Chrome Bapak Ibu, tulis aja belajar.id. Nanti akan langsung dia mengarahkan ke sini gitu ya. Kalau misalkan seperti apa sih kata Bu Retno, mohon maaf ya, tadi kata Bu Retno katanya aduh gaptek gitu ya. Nggak tahu, tinggal ketik aja langsung di browser, di laman browsernya belajar.id, kemudian enter. Nanti langsung ke sini ya. Laman resmi akun belajar.id. Nah, di sini sekarang sudah ada fitur baru nih Bu Retno. Ada tulisan reset password. Tinggal klik aja reset password, kemudian masukkan email Ibu Retno. Ya, email Bu Retno email maksudnya email akun belajar maksudnya ya, yang ada tulisan guru, misalkan Bu Retno kalau dari SD berarti @sd.belajar.id gitu. Kalau misalkan email saya ini seperti ini, misalkan ridisyanisi88@guru-sma-belajar.id. Kemudian Ibu nanti masukkan tanggal lahir Ibu, tanggal, bulan, tahun. Kemudian klik cari akun belajar.id. Nah, nanti secara otomatis password baru akan muncul, entah itu ke email Ibu, email ini ya, email pribadi, atau masuk ke nomor handphone Ibu gitu. Nah, boleh sambil dicoba Ibu Retno ya, seperti itu caranya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, hatur nuhun. Iya, sama-sama Ibu Retno. Iya Pak Syafei. Mungkin bisa dicontohin kali Bu. Tadi tuh yang Bu Retno nggak apa-apa, coba Bu, bisa nggak Bu kira-kira biar nanti teman-teman mungkin karena kan memang mayoritas kadang-kadang pada tanggal lahir dan lain-lainnya. Oh iya. Tanggal lahirnya Bu Retno bersedia nggak? Berkenan nggak kalau diperlihatkan? Ini informasi pribadi. Kalau saya kebetulan memang masih aktif dan kayaknya Bu yang kalau saya sudah aktif udah lama, passwordnya saya tahu. Enggak Bu, ini kan untuk riset. Oke. Baik. Siap. Untuk meriset, bukan untuk mengaktifasi, untuk diriset kembali ya. Tapi Bu Retnonya kalau share screen seperti ini takut ini privacy nggak ada tahunnya kan, nanti ada yang coba-coba lagi
coba-coba meriset. Habis acara webinar coba deh ngeriset punya Bu Retno. Takut informasi pribadi ya. Iya. Atau bisa jadi nanti setiap tanggal ulang tahunnya ada yang ngirim kado. Kalau itu positif tuh ini. Iya betul. Kalau itu sih positif ya, nggak apa-apa ya. Nah Bu Retno mungkin bisa coba aja secara pribadi ya. Caranya seperti itu. Jadi sekarang nggak usah merepotkan admin atau operator sekolah. Biasanya kan harus minta bantuan ya, harus operator sekolah gitu kan. Dan ini Bapak Ibu perjuangan kami nih, kapten ya, selama mengaktifasi ini luar biasa. Banyak sekali gempuran WhatsApp masuk, itu nggak Pak Syafi'i. Kemarin ketika PMM harus menggunakan akun belajar ya, dan juga ketika peserta PPG harus menautkan akun belajar ya. Aduh ini benar-benar perjuangan ini dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Tolong dong riset. Waduh, udah deh. Pokoknya berudulan ya. Nomor kita itu udah tersebar entah kemana ini Pak Syafi'i ya. Dan alhamdulillah sekarang udah ada fitur riset password. Mungkin para GCE Banten juga gitu ya, Bu Nelly gitu nggak? Pak Anggita mungkin dapat nggak WA gitu, ada WhatsApp gitu. Bu Nelly tolong dong risetin gitu. Ada yang gitu nggak Bu Nelly? Bu Nelly lagi sholat kayaknya nih. Nah, ada Om kok itu. Masih di mute Bu Nelly. Oh nggak keluar suaranya Bu Nelly, padahal udah di-unmute. Tapi nggak kedengeran suaranya. Bu Rini, ini juga ada ini juga nih, yang admin bisa juga kan ya dengan sistem yang seperti tadi ya Bu Rini ya. Akun admin. Akun admin, iya bisa, iya. Iya. Jadi Bapak dan Ibu operator yang ketika memang ada pergantian sudah lama nggak dibuka akun adminnya, bisa nanti melalui tadi tuh yang dicontohkan oleh Bu Rini untuk reset password. Sebelumnya kan admin ini mungkin juga Bu Rini sama lah ya. Tolong reset password admin. Sementara kita sendiri tinggal meneruskan ya Bu Rini. Iya betul. Untuk riset admin itu bisa dilakukan mandiri juga ya. Riset admin di sini juga di laman ini kan Pak Syafi'i ya. Yang tadi saya perlihatkan ya. Nah, adapun di sini ada Pak Asep di sini. Kok Pak Asep siapa ini? Oh Bu Leni, sorry. Kalau Pak Asep sih bertanya Kabupaten Pandeglang tingkat aktivasi belajarnya gimana di Banten. Alhamdulillah sih kalau Pandeglang ya. Pandeglang udah bagus karena mungkin wilayah jangkauannya juga nggak sebanyak Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang. Udah bagus ya. Bu Leni bertanya di sini, bagaimana cara upgrade akun belajar ID berubah jadi guru, dari guru menjadi Capsek Pak Syafi'i? Dari guru menjadi Capsek ya. Prinsipnya begini Bu Leni ya. Akun belajar ID ini kan tersinkronisasi ke Dapodik ya, Nah, dari Dapodik itu kan nanti status kita Bapak Ibu guru nanti sudah terbaca tuh statusnya apa sebagai pendidik, sebagai kepala sekolah. Ya memang secara alur itu akan otomatisasi ya oleh sistem di generate oleh Pusdatin. Memang kendalanya sekarang kita mayoritas banyak pengangkatan kepala sekolah, kemudian juga ada yang pindah mutasi dan lain sebagainya ya dari guru ke Capsek. Kalau memang kesabaran kita menunggu agak pengen motivasinya tinggi gitu ya, wah kayaknya lama banget deh nunggu upgrade dari sinkronisasi Dapodik, boleh nanti tuh di web belajar.id itu bisa juga butuh bantuan nanti bisa diajukan perubahan mutasi akun ya dari guru menjadi admin gitu. Kayak tadi tuh belajar.id, mohon maaf saya tidak bisa share screen karena nggak bawa laptop ya, karena ini Bu Pajar lagi nunggu gambus nih Bu Pajar. Nggak apa-apa Pak Ahmad Pak. Terima kasih Ahmad Syafi'i. Ini sepertinya Bu Leni Ibu Capsek baru ya. Iya Bu Leni ya. Oh ya selamat Bu ya. Mohon maaf ini berisik ya karena saya. Ya terima kasih Pak Syafi'i, itu aja. Terima kasih banyak. Iya, ada pertanyaan juga tuh, persyaratannya apa? Persyaratannya tinggal menunjukkan SK pengangkatan saja, SK pengangkatan sebagai kepala sekolah. Nanti diupload gitu.
Oh gitu Pak. Ya baik Pak. Terima Ya, kasih Pak. sama-sama Ibu. Iya. Oke, aduh, saya mulai berisik banget nih. Kedengeran nggak suara dari luar? Kedengeran lumayan Bu. Iya. Bu Fajar banget ya. kali Ada kembalikan ke Bu background-nya ya? Fajar. Ya ada back sound-nya ya. Soalnya ini kalau udah jam pulang sekolah ada radio sekolah. Jadi lumayan berisik. Oh iya. Iya. Boleh di-scan Pak Nana. Pak Nana boleh di-scan, boleh dipoto. Yang penting dilampirkan untuk baca. Mana Pak Nana ini? Pak Nana dari sekolah mana Pak Nana? Iya, Pak Nana, halo. Iya, jadi itu scan SK perangkatan Pak Nana ya, yang di scan itu hanya itu saja sebetulnya. Dan sebetulnya sudah tersinkronisasi secara otomatis ya Bapak Ibu ya. Yang dari guru menjadi Capsek, intinya yang penting diperbaiki data di Dapodik, nanti otomatis berubah. Dan untuk perubahan itu biasanya ada email Bapak Ibu, ada email masuk terlebih dahulu, enggak tiba-tiba langsung berubah. Ada email, selamat Bapak Ibu, akun Anda berubah menjadi dari @guru menjadi @admin. Dan setelah ada pemberitahuan itu segera di backup data Bapak Ibu yang tadinya udah tersimpan di drive misalkan dengan akun guru, misalkan Bu Leni tadinya guru udah nyimpen banyak nih perangkat ajar dan lain sebagainya, segera di backup nanti ketika ganti admin khawatir hilang data-data yang sudah sebelumnya tersimpan tersebut gitu. Jadi intinya sih Bapak Ibu perbaiki data di Dapodik memang ya. Gitu. Begitupun untuk riset tadi, memang tetap harus ke Dapodik ya katanya. Kalau data Bapak Ibu sudah sesuai dengan Dapodik, nggak harus ke Dapodik sih sebetulnya. Kayaknya sih kalau untuk Bapak Ibu kan misalkan sudah sertifikasi dan lain sebagainya, biasanya tuh udah sesuai emailnya, email pribadi Bapak Ibu udah sesuai. Kalau saya sih saya nyoba-nyoba aja riset password saya gitu ya. Terus apakah kirim ke email atau kirim ke nomor telepon? Nomor teleponnya udah nomor telepon saya gitu. Padahal saya juga nggak pernah ngasih tahu ke Dapodik, tapi sebelumnya mungkin nggak tahu beberapa tahun silam mungkin ya pernah ada pendataan seperti itu. Dan ke nomor telepon itu memang lebih cepat, betul kata Bu Ati ya, jadi lebih cepat. Dan ya kalau tanya gimana ya, jadi harus tetap ke operator ya katanya gitu. Tapi kalau Bapak Ibu datanya sudah sesuai, nggak usah ke operator sebetulnya gitu. Dicoba aja dulu riset passwordnya ya. Kalau misalkan ada email masuk, kalau ternyata Bapak Ibu email pribadinya udah lupa karena udah lama misalkan digunakan, karena ini kan datanya biasanya data operator tuh data udah lama gitu ya. Nah itu Bapak Ibu yang bermasalah di email pribadi Bapak Ibu harus diperbaiki ke operator berarti gitu. Saya mau ganti email saya gitu. Seperti itu sih Bapak Ibu ya. Iya. Izin menyapa nih Pak Bu Fajar, Bu Rini. Pak Irfan ada Pak Irfan? Ada dari dong. Kabupaten Tangerang. Ada Pak Muhammad Irfan nih. Muhammad Irfan. Nah, Pak Irfan ini salah satu tim sukses juga nih Bu Rini dari Kabupaten Tangerang. Beliau operator, kemudian di jenjang SD ya. Artinya kalau untuk tingkat SD sudah dibantu habis-habisan lah oleh Pak Irfan nih. Karena kan kalau tidak salah yang SD, admin SD itu bisa melihat seluruh akun di satu kabupaten ya. Mereka beda dengan SMP, SMK, SMA gitu kan. Itu hanya lingkup sekolah saja. Tapi kalau untuk tingkat SD, beliau bisa bantu. Mana nih Pak Irfan? Pak Irfan, halo Pak Irfan. Pak Irfan? Wah, kayaknya lagi istirahat. Mungkin Pak Irfan lagi bantu riset nih jangan-jangan. Betul. Iya, sibuk. Aduh. Istimewa betul kalau ini ya admin SD ya, admin SD itu luar biasa istimewa. Kalau Bapak Ibu yang masih kesulitan ya, bisa menghubungi salah satu, kalau ada teman misalkan yang jadi admin atau operator sekolah nih, bisa minta bantuan ke sekolah lain juga kalau misalkan sedang sibuk teman sekolahnya ya, admin sekolah Bapak Ibu. Mungkin tanya jawab kali ya Bu Rini, Bu Fajar. Ya, baik Bapak Ibu, kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung saja tulis di kolom chat atau mau berbicara langsung silakan. Datang dari seorang pembuat tulisan 4. Makanya semangat terus ya. Di
Ya, masih ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan akun belajar, dan Bapak Ibu kan kebanyakan belum bisa aktivasi akun siswa ya, ataupun apa namanya belum dapat nih. Kalau yang dari SMP biasanya kelas 7, kalau SMA itu kelas 10. Nah, di apa namanya di web yang tadi saya perhatikan juga di situ bisa mengajukan akun ya Bapak Ibu ya. Tapi hanya untuk admin yang bisa mengajukan akun apa namanya akun peserta didik ataupun akun guru ya. Ya, jadi Akun hanya siswa admin. juga bisa ya Bu Bisa. Rini. Ya, akun siswa bisa Iya. diajukan. Tapi yang Tapi mengajukan pakai iya, hanya admin yang bisa. Admin itu bisa operator sekolah ataupun kepala sekolah. Tuh, mungkin operator ya, kalau kepala sekolah kan udah sanksi Bu gitu. Ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Oke, sudah jam 4, ada yang bertanya link absen, ada link absen enggak? Karena udah jam 4 nih, kasihan nih yang dari tadi. Karena udah ada yang bertanya nih Pak Syafei. Iya, banyak yang raise hand juga tuh. Bu Oke, Fajar. yang raise hand. Iya. Ini yang raise hand ini saya agak ambigu nih, yang tadi ditanya Miss Ritni sebagai teman-teman GCE atau memang ada yang ingin bertanya. Boleh Ibu Ida Farida barangkali mau langsung bertanya kepada Pak Mas Syafei atau Ibu Rini. Nah, jangan-jangan yang tadi nih. Atau Pak Ubaidillah. Oh, Bu Ubaidillah Dini. Mangga silakan Bu. Bapak Amsani yang masih raise hand. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. ini Saru ya yang raise hand-nya. Nah, tapi sepertinya Pak Asep nih, Pak Asep Salmun ya, mau langsung bertanya. Saya Ya, barusan lihat barusan ya. raise hand nih. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tadi yang dari Banten itu Pak, dari Pandeglang. Terima kasih atas jawabannya tadi, Bu. Terus untuk aktivasi akun belajar di sekolah kami di SMP, Pak, alhamdulillah sudah banyak yang diaktifasi, dan alhamdulillah kami kemarin diarahkan oleh kepala sekolah untuk bergabung di GCE ini. Alhamdulillah kami sudah masuk gitu Pak. Yang saya pertanyakan Bu, tadi berkaitan dengan yang disampaikan oleh Ibu Rini kalau nggak salah, untuk aktivasi akun belajar siswa itu bagaimana Bu? Memang kemarin kami diaktifkan oleh operator sekolah gitu kan, kalau guru-guru. Nah, bagaimana dengan aktivasi akun belajar yang harus ditempuh untuk mengaktifkan aktivasi akun belajar untuk siswa? Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak Asep tadi yang di chatbox tadi ya, bertanya tentang gimana betul, kalau Bu. di Pandeglang ya. Di Pandeglang ini udah lumayan, udah bagus ya aktivasi belajar akun belajarnya, dan terima kasih tadi di sekolahnya juga sudah memanfaatkan. Aduh, saya berisik lagi nih di sini. Masuk ya suaranya ya? Ya masuk Bu. Iya, aduh, udah mulai nggak kondusif kalau udah jam-jam pulang gini. Asik ya. Tadi udah berhenti musiknya sebenarnya. Sekarang bunyi lagi, saya belum sempat lihat. Ya, oke, udah berhenti di musiknya. Ya, Pak Asep, untuk akun siswa, karena Pak Asep kan sudah menggunakan akun belajar ya dalam pembelajaran atau dalam aduh ya Allah berisik banget. Masih dengar Bu Rini, silakan dilanjut nggak apa-apa. Dengar, samar-samar aja kan Bu Fajar ya. Masih. Ya itu kan radio. Iya. Aduh. Iya. Nggak apa, masih terdengar, Miss. Masih kedengeran ya. Ya ampun, bikin nggak konsen. Saya juga berisik banget soalnya. Kalau yang lain sebetulnya nggak masalah mungkin ya, tapi karena di sekolah nih ada radio nih kalau pulang, ada radio sekolah yang ini ekskul anak-anak.
ya untuk Pak Asep kan udah menggunakan akun belajar, pasti tahu dong manfaatnya kan banyak banget gitu ya. Nah, tidak ada salahnya kalau siswa juga merasakan manfaatnya gitu, merasakan manfaat dari akun belajar. Siswa kan selama ini mungkin penyimpanannya penuh gitu ya, kemudian belum tahu cara menggunakan slides. Nah, siswa juga kita ajak gitu untuk memanfaatkan akun belajar. Kemudian juga meskipun sekarang sudah pembelajarannya tatap muka ya, tapi Google Classroom itu kan masih sebaiknya masih digunakan. Kalau saya sih sampai sekarang masih saya gunakan, mempermudah saya juga dalam mendistribusi materi ke anak-anak, dan begitupun untuk pengumpulan tugas-tugas anak-anak ya, berupa produk-produk anak-anak bisa dikumpulkan melalui Google Classroom. Nah, alangkah lebih baiknya kalau menggunakan akun belajar, karena kan nama-namanya tuh biasanya emailnya anak-anak tuh aneh-aneh ya biasanya. Misalkan si imut, si cantik gitu ya. Tapi kalau pakai akun belajar kan udah sesuai namanya dengan Dapodik gitu. Sesuai dengan Dapodik. Jadi alangkah baiknya anak-anak juga kita ajak untuk memanfaatkan akun belajar tersebut gitu. Untuk anak-anak yang belum dapat akun belajar, makin beresik. Untuk anak-anak yang kelas 7, lanjut ya. Aduh, saya udah teriak-teriak. Tidak fokus ya Bu Rini. Berisik Bu Nili, saya tuh kalau jam-jam pulang sekolah gini. Sangat dimaklumi. Ya, saya udah di dalam kelas, kadang kalau di dalam kelas nggak kedengeran gitu kan, hanya di lobby gitu yang kedengeran radio tuh. Kalau jam pulang sekolah ternyata di kelas terdengar jelas banget. Oke, masih terdengar jelas ya. Nah, speakernya ada di kelas kali ini ya. Iya, memang setiap kelas ada speaker. Saya pikir udah di-off-in kalau udah jam pulang sekolah gitu kan, anak-anaknya udah pada keluar gitu. Hanya di lobby gitu kan, atau di lapangan gitu yang kedengeran. Ternyata di dalam kelas ya di apa namanya, di-on kan gitu. Ya, nyalakan keseluruhan Bu Rini. Iya, secara keseluruhan untuk settingan ininya ya Arnelia. Iya, jadi off aja. Ya udahlah. Saya pikir saya bersembunyi di kelas ini bisa aman, ternyata berisik juga. Baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi kembali lagi ke Pak Asep. Iya. Kalau misalnya belum diaktifasi atau siswanya belum punya akun belajar, bisa diajukan ya oleh admin sekolah melalui laman akun belajar yang sudah tersedia tentunya gitu. Bisa diajukan ya. Itu aja mungkin Pak Asep ya, biar ganti yang lain. Makasih Bu atas sarannya ya. Nanti mungkin saya koordinasi dengan operator sekolah. Iya, betul Pak Asep. Ya, sama-sama Pak Asep. Pak Asep. Jangan dilanjut ya. Nah ini nih Bu Rini kadang nih di lapangan juga kita sering temukan itu sama saya. Cara mengaktifasi gimana gitu. Saya udah sampaikan. Nah, coba cek ini emailnya udah bisa dibuka belum dengan menggunakan akun itu. Udah bisa, berarti sudah aktif gitu. Banyak tuh yang kadang-kadang cara aktivasinya gimana, emailnya dengan menggunakannya udah bisa dibuka belum, sudah, berarti sudah aktif. Oh gitu ya, nah gitu tuh pertanyaannya. Iya betul Pak Syafai, ini kadang pada nyari gitu ya, nyari di webbelajar.id, udah aktif belum ya, kok Bu Rini ini nggak aktif, saya keterangannya di sini. Kalau sudah bisa digunakan, sudah bisa nerima email ya, akun belajar yang artinya udah aktif sih gitu. Betul itu Pak Syafai, saya banyak sekali menemukan kasus yang seperti itu ya. Iya. Lika-liku akun belajar. Saya agak akun belajar. Bu Nelly udah ini aja nih Bu Nelly. Bu Nelly udah siap-siap. Nah, udah beresin tas itu Bu Nelly. Betul, tapi sudah sepi. Ya, mangga Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin mau berbagi pengalaman juga nih saat membantu rekan-rekan mengaktifasi akun belajar ID-nya. Pak Edi ini mungkin Pak Edi Cahya dari Lebak. Ada mau berbagi Pak? Nah, terima kasih. Mohon maaf baru untuk aktivasi di sekolah saya ya, kebetulan oleh OPS sudah diberikan akunnya masing-masing. Kemudian memang tadi betul, apalagi yang
gurunya yang sudah senior ya, bukan tua tapi senior lah, masih bertanya-tanya ya, ini gimana cara menggunakannya. Nah, kemudian kita juga bareng-bareng kita bimbing, alhamdulillah sudah aktif semua. Nah, cuma nanti untuk pemanfaatan akun belajar itu yang harus dimaksimalkan, karena ini kebanyakan guru-gurunya masih menggunakan akun pribadi gitu kan, di HP-nya masing-masing, jadi banyak menggunakan akun pribadi. Makanya di sekolah saya itu di bulan kemarin itu dibentuklah namanya komunitas belajar. Nah, itu kita akan gunakan akun belajar ID itu untuk dimanfaatkan ya seluas-luasnya gitu. Itu apa namanya, sharing saya di sekolah ya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Edi. Luar Itu biasa umur ini luar biasa nih. Ih, keren banget. Pak Edi dari mana Pak Edi? Dari Lebak. Oh, Dari dari Lebak. SD atau SMP, Pak? SD atau SMP? SD Multatuli ya, SD Komplek Multatuli. Oh, Multatuli. Iya, Ya. oke, luar Ya, Bu biasa Rini, ini. Pak Ahmad Syafei, kebetulan Pak Edi ini beliau Ketua IGI Kabupaten Lebak. Wow. Jadi memang Luar biasa. ya Iya. peran beliau sangat luar biasa lah untuk Edi. sama-sama. Oke, ya pantesan ini ya. Sudah menjadi penggerak komunitas di ini ya, di apa namanya, di kabupaten, bukan hanya di sekolahnya berarti kan ya. Ya, dan kebetulan beliau juga sedang ikut PGP juga nih Miss Rini. Oh gitu, keren. Pak Edi sedang ikut PGP. Oh gitu, ya luar biasa. Ini Ikut di teladan angkatan banget. 7 berarti apa? Angkatan 5? Teladan banget. Yang muda jangan sampai kalah. Pak Edi tadi udah semangatnya luar biasa ini, udah jadi pengurus IGI, ikut PGP ya. Keren Pak Edi, salut. Iya. Ih, keren ya, luar biasa. Terima kasih nih. Nah, mudah-mudahan nih bukan hanya di Lebak seperti Pak Edi saja, tapi di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, karena kita sudah menjadi daerah fokus, bukan berarti udah berhenti deh, udah berarti kita udah juara nih gitu kan ya dalam aktivasi. Justru kita ada PR nih. Ayo di Kabupaten Serang nih. Tadi saya lihat ada Miss Winda. Waalaikumsalam. Punten, saya mau nanya nih Pak. Iya Bu. Ya, silakan. Oh, oke, Bu, iya. saya mau tanyakan Bu. Ini untuk akun siswa itu gimana kelanjutannya Bu? Akun siswa kan banyak ya, yang perlu diaktifkan itu gimana tuh Bu? Caranya itu. Kalau akun guru kan sudah alhamdulillah sudah aktif, tapi untuk akun siswa ini yang belajar ini gimana tuh Bu? Kelanjutannya Bu? Iya betul, untuk akun siswa itu memang jadi PR bersama ya Bapak Ibu ya. Iya Bu. Itu Kalau yang saya pusing sih, Bu. kalau akun guru sih cuma sedikit ya, kalau akun siswa lumayan banyak. Saya sendiri Iya. di sekolah saya itu menjadi PR banget Ya. nih Bapak Ibu. Iya, sedangkan Apalagi guru-guru sekolah nggak saya ngerti kalau Bu. Ya, update aja nggak paham, apalagi akun siswa. Iya benar. Kalau akun siswa, Ya. kalau misalnya yang penting udah dapet, berarti kan udah ada ya akun siswanya ya Pak Muhammad Ahmad ya. Udah ada. Ya, ada kan. Nah itu tinggal dikasih aja ke siswanya. Di SD apa? SD? Bapak di SD? Di SD Bu. Iya, SD. di SD. SD, Bapak kasih ke tiap wali kelas, biar wali kelasnya yang membantu mengaktifasi gitu. Itu sih saran saya seperti itu. Biasanya wali kelas ya. Iya. Kebayang kan kalau harus operator yang mengaktifasi, aduh itu ya. Betapa repotnya ya. Kalau guru-gurunya sih nggak nyampe 100, muridnya kan ratusan ya. Aduh repot. Nah, serahkan ke wali kelas. Kalau SD kan paling wali kelas dia pegang misalkan paling banyak 40 siswa. Udah 40 siswa bisa dikhususkan gitu. Misalkan Pak Muhammad Ahmad ini sebagai apa? Operatornya misalkan. Nah, kasih Saya sebagai guru Bu. Guru kelas. Guru kelas Iya. ya. Pak Muhammad Ahmad bisa menjadi ibaratnya mentornya untuk para wali kelas. Nih begini loh caranya aktivasi. Nanti biar wali kelasnya menyampaikan ke anak asuhannya. Gitu. Kalau bisa diaktifasi dibantu oleh wali kelas. Iya. Tapi anak SD juga kan udah pada punya gawai ya. Jadi bisa. Iya. Tapi akunnya sama Bu. Aktifasi sendiri-sendiri. Akunnya sama Bu. Untuk mengaktifasi. Sama dengan Iya. siapa? Dengan apa namanya, akun belajar ID. Beda. Oh, caranya sama. Sama ya. Iya sama.
Ya. Sama domain belakangnya kali Bu Rini, ya domain belakangnya memang berbeda. Maksudnya kan Iya, tapi kalau caranya sama. belajar.id, kalau itu kan guru gitu ya, guru.sma.belajar.id kalau tingkatan SMA. Iya, Iya, iya. betul. Aktivasi caranya Pak. Iya, iya. Ya, jadi kalau cara sih sama ya untuk aktivasi dengan guru ataupun dengan admin juga sama, tapi yang beda domainnya memang ya. Kalau siswa berarti langsung sd@belajar.id. Kalau guru ada gurunya guru SD seperti itu. Kalau cara sih sama. Oke Bu, terima kasih Bu. Wali kelasnya jadi mentor lah ya gitu ya. Iya, terima kasih Bu. Terus ini selanjutnya Bu, untuk kegiatan berikutnya, untuk webinar ini Bu, tanggal berapa tuh? Webinar jadwal berikutnya. Ya ini kan ya. Kita setiap hari Selasa Pak. Udah join di PMM kan? Udah join di PMM. Join di PMM. Ya, sebagai Belum, komunitas. Belum. Dapat infonya dari mana nih? Dari Pak Syafai mungkin ya? Ya. Dari grup. Dari kepala sekolah Bu, dari kepala sekolah. Oh, dari kepala sekolah. Oke. Iya. Nah, ada yang nyimpen kan nih Bu Nelly atau Bu Ati mungkin cara join ke PMM supaya tidak ketinggalan info-info webinar selanjutnya. Karena hari ini nih hanya seputar dengan daerah fokus ya. Nanti setiap minggunya kami sering berbagi tentang pemanfaatan akun belajar ataupun tentang implementasi kurikulum merdeka. Benar Bu. Karena semua guru kan harus memanfaatkan semua Bu ya fasilitas yang pada platform Merdeka itu Bu ya. Iya, betul. Ya. Nah, itu Bu Fajar ya. Saya manggilnya Bu Fajar, namanya Faskur Hasanah Fajar, panjang ya. Bu Fajar, Ibu moderator yang luar biasa ini sudah menautkan linknya tuh Pak. Silakan gabung di komunitas kami, komunitas GCE Banten yang sudah melakukan webinar terbanyak se-Indonesia. Se-Indonesia loh, bangga loh GCE Banten. Ayo ikuti komunitas kami. Komunitas GCE Banten. Iya, komunitas GCE Bu ya Banten ya. Iya. Dan yang sudah bergabung itu bukan hanya guru, kepala sekolah, tapi pengawas juga dari BPMP juga, ya. Itu sudah bergabung dengan komunitas kami yang setiap Selasa kami selalu mengadakan sesi webinar ya. Se-Indonesia loh webinar teraktif. Iya Bu, terima kasih Bu Rini. Sama-sama. Ya, ya, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam. Oke, gimana Pak Syafai, Bu Fajar? Ini sepertinya masih ada pertanyaan nih, Miss Ritni, yang belum terjawab ya tadi nih. Di kolom chat ada yang bertanya, Ibu Mimin, apakah akun belajar bila lama tidak digunakan untuk mengaktifkan kembali akunnya buat baru lagi atau selamanya sebenarnya aktif? Untuk akun belajar ID. Bila tidak digunakan, lama tidak digunakan, apakah harus ganti lagi yang baru atau memang sebenarnya masih aktif? Oke, setahu saya sih masih aktif ya Bapak Ibu. Paling juga nanti kalau lama tidak digunakan, biasanya akun belajar tuh dia minta minta login lagi gitu tuh. Minta login lagi. Yang penting Bapak Ibu masih ingat ini ya. Aktivasi lagi. Aktivasi sih enggak, hanya login aja gitu. Makanya Bapak Sebelumnya Ibu sudah diaktifasi belum Bu? Sebelumnya udah diaktifasi belum? Sebelumnya Bu Indana udah diaktifasi belum? Yang bertanya siapa Bu Indana bukan? Udah Bu. Dan udah diaktifasi ya? Dalam PMM. Maksudnya kalau nggak itu pernah tuh ada teman. Jadi nggak dipakai-pakai tuh Bu, nggak dibuka-buka, udah diaktifasi pas pertama ada belajar ID itu. Kemudian setelah itu tidak dipakai-pakai, bahkan mau masuk ke PMM kan baru booming kemarin-kemarin ya. Kemudian masuk PMM, setelah masuk PMM ternyata belajar ID-nya minta diaktifasi lagi. Akhirnya kami menghubungi operator diaktifasi kembali. Untuk direset lagi ya. Kalau setahu saya biasanya kalau akun belajar itu kalau lama tidak digunakan dia minta login lagi biasanya. Makanya passwordnya itu jangan sampai lupa gitu. Dan kalau saya tuh udah tiap hari loh pakai akun belajar tuh udah setiap detik gitu loh. Kayaknya pakai akun belajar ya. SDN Sinanjaya 4 ya baru pakai PMM. Tiap hari Pak. Oh ya, karena sangat menguntungkan bagi kami untuk kenaikan golongan, mengambil sertifikat selain belajar di situ secara mandiri gitu.
untuk mengetahui IKM. Makasih Ibu. Iya, betul. Iya, sama-sama. Alhamdulillah di sekolahnya Bu Indana juga sudah menggunakan ya akun belajar, digunakan untuk login di PMM dan udah setiap hari ya. Dan tadi temennya mungkin udah lama nggak dipakai, ketika ada booming nih launching PMM akhirnya harus pakai, dan mulai sekarang berarti udah pakai terus dong ya, udah nggak ini lagi, udah nggak perlu reset ataupun login lagi ya, karena udah tiap hari digunakan. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu setelah ini terus digunakan ya akun belajarnya. Oke, bagaimana caranya biar guru-guru di sekolah bisa masuk GCE Banten katanya nih Bu Nelly, ayo ahlinya nih GCE Banten. Ayo. Linknya tadi sudah ada ya di Linknya di chatbox klik udah link ada tadi. saja. Tinggal klik link Itu masuk aja. PMM aja, Langsung kemudian di follow komunitas ya, juga follow. ada ya. Ya, pilih di komunitasnya, komunitas GCE Banten, Bapak dan Ibu, nanti situ ada yang harus Bapak Ibu ikuti. Ya, di situ ada WA juga ya. Itu di site-nya GCE Banten juga ada. Ikuti ya. Klik linknya aja nih, Bu Fajar udah nge-share ya. Ya. Ini namanya Bu Silakan Faskur nih. diklik dan dibagikan ke teman-teman Bapak Ibu. Ini GCE Banten. Nanti kalau sudah bergabung di sana, di PMM-nya juga, itu banyak terlihat beberapa kegiatan selama bulan Februari yang kita lakukan juga selain ini kegiatan setiap kelas. Bu, izin bertanya, boleh? Boleh, mangga silakan Ibu Indana. Kan begini Bu, kami kan di sekolah itu bersepuluh SDN Sinjang Jaya 4 itu. Ada satu guru yang belum masuk Dapodik. Beliau tidak ada belajar ID-nya Bu, gitu. Apakah memang mempunyai belajar ID itu harus mempunyai Dapodik dulu atau bagaimana ya Bu? Itu kan belum masuk Dapodik dan beliau juga itu antusias, semangat, pengen belajar di PMM gitu. Akhirnya kan numpang di kami untuk belajar PMM, kasihan Bu. Kemudian untuk masuk Dapodik itu kan harus mempunyai SKBOP, kemudian ST Bupati gitu Bu. Prosesnya kan lama. Akhirnya itu solusinya bagaimana ya agar punya belajar ID gitu Bu. Terima kasih. Solusinya Bu Indana dari Sindang Jaya ya? Sindang Jaya 4 Pak. Dan insya Iya. Allah BUP dan ST-nya insya Allah turun kali pantar. Ini Gitu. juga di proses. Alhamdulillah. Bu Tapi Indana baru turun ST-nya. pernah main ke Curug Wetan berapa ya Bu Eli ya? Oh itu jauh Pak. Karena jauh. saya di Sindang Jaya. Ya Jadi Bu gitu Indana, Pak. Bu Ada Indana. sih cuma satu guru doang Pak, belum masuk Dapodik. Dan alhamdulillah memang ST-nya baru turun dan nggak punya belajar ID gitu Pak. Pengen banget punya belajar ID. Ya, memang akun belajar ID ini otomatiklinya ya harus ke Dapodik ya Bu. Alurnya begitu mekanismenya ya Bu Rini ya. Jadi kalau belum masuk Dapodik sepertinya sih belum bisa dapat akun belajar ID karena verifikasinya lihat data di Dapodiknya. Iya, memang langkah pertama. Iya Pak, makasih. Nanti ini kan ST-nya baru turun. Nanti saya urus untuk ke Disdik untuk segera dimasukkan Dapodik karena syarat utama Dapodik di sini kan harus ada ST Bupati itu Pak sama BUP Bupati itu. Ya. Iya, pendekatan Makasih, aja Pak. Bu Indana. Yes, Tadi siap, tuh siap, ya mudah-mudahan Bu Apni dengar. Iya, Sindang Jaya 4 sudah aktivasi semua guru yang sudah itu. Kemudian aktivasi belajar ID anak-anak juga alhamdulillah sudah berjalan antara 80% Pak. Ya, Bu. Karena kelas 1-nya kan belum bisa diaktifasi Pak, hanya sebagian gitu. Iya. Betul. Makasih Feedback. Bapak atas penjelasannya. Sama-sama Bu Indana. Ya, jadi sabar aja dulu ya. Intinya itu ya. Sabar aja dulu. Sabar dan tapi bukan berarti hanya menunggu aja, tapi tadi melakukan pendekatan katanya supaya segera keluar ininya ya SK-nya ya. Segera turun SK-nya atau apa tadi namanya disebutnya tuh. Supaya bisa masuk ke Dapodik gitu ya. Karena memang kuncinya akun belajar itu diperoleh oleh guru
siswa ataupun tenaga kependidikan yang masuk Dapodik. Jadi nggak bisa kalau belum masuk Dapodik gitu. Tapi kalau udah masuk Dapodik belum punya bisa diajukan gitu ya. Betul. Seperti itu. Untuk daftar hadir sebentar ya Bapak Ibu ya, makanya sabar dulu ya. Untuk presensinya Sudah ada itu di itu Bu, oleh Pak Anggita sudah dikirimkan di itu HTTPS. Sudah ada ya? s.id Banten itu. Sudah ada ya? Oke, sip. Kalau begitu Iya. silahkan. Pak Anggita, makasih banyak Pak Anggita. Iya, Pak Anggita terima kasih nih ya. Di balik layar aja nih ya Pak Anggita. Di balik layar. Ya, Pak Anggita itu Bu Rini, sebelumnya di Serang loh Pak Anggita itu. Betul, di Kabupaten Serang tadinya. Tapi Saya kan ketemu pindah di ke kabupaten. Ke Tangerang kan, pindah ke Tangerang. Iya, ada di ini ya, SID ya, yang tadi Pak Anggita kirim ya untuk daftar hadir. Silakan Bapak Ibu. Harusnya kita hanya sampai jam 4 loh, kita udah molor 30 menit ya. Kita sudahi sampai jam 16.30 mungkin Bapak Ibu ya. Kalau masih ada pertanyaan mungkin silakan. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan nanti sertifikat nggak perlu japri-japri Bapak Ibu, tinggal mengunduh juga di link SID tersebut. Bapak Ibu nanti otomatis begitu sudah ada sudah mengisi daftar hadir nanti otomatis ya untuk daftar hadirnya. Segera diisi, jadi nanti otomatis di SID untuk sertifikatnya juga. Lumayan, bukan hanya dapat silaturahmi. Hari ini kita silaturahmi intinya ya Pak Syafi'i ya. Betul Bu Rini. Betul. Silaturahmi aja. Silaturahmi dengan Bapak Ibu yang ada di Kabupaten Serang, di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang paling banyak nih, luar biasa pasukan Pak Syafi'i. Dari Serang mana nih ya? Tadi sudah ada Bu Deti, tadi ada Bu Tri. Belum ada daftar hadir kegiatan. Udah ada di SID tadi mana ya? Takut ada yang Untuk daftar hadir di SID Slice GCE Banten ya? Sudah selesai. Masih. Hah? Bentar lagi. Nah, ini ya. GCE Banten. Silakan. Oh iya, Bu Deti dari Kabupaten Serang. Nah, ini juga sama nih. Ini pasukan saya nih, akhirnya nongol juga nih Bu Deti. Halo ya. Oh, bukan yang itu yang masih tanggal 24 katanya belum ada, berarti tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya hubungi. Iya, barusan dicek belum ada, punten ya Bapak Ibu. Oke, tunggu ya Bapak Ibu. Pokoknya Bapak Ibu tetap pantau di SID-nya, nanti akan ada di situ di SID-nya. Tunggu 4 menit lagi ya Bapak Ibu ya. Ya, jadi nanti ada di SID. Untuk sementara sekarang masih absen yang tanggal 24 mungkin yang minggu lalu ya, tapi nanti akan diperbaharui atau Bapak Ibu join dulu di komunitas kami. Di situ ada WhatsApp grup ya, sahabat GCE. Masuk dulu di situ, nanti bisa tanya-tanya di situ untuk selanjutnya mungkin. Fajar rasanya nunggu gabus ketawa dia. Bu Fajar, apa punya pantun lagi? Iya. Apa sudah mau ditutup ini? Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau ada yang mau berbagi seperti Pak Edi tadi? Ya terus terang, nggak apa-apa saya aja nih yang cerita ya, Miss Rini, Pak Ahmad Syafi'i, mohon izin. Boleh. Ya, jadi seingat saya akun belajar ID ini kan pertama-tama itu pas di masa pandemi ya. Betul. Nah ya kebetulan sih di sekolah saya aja memang ya yang setingkat SMA guru-gurunya itu saat itu memang belum terlalu peduli gitu kan, apalagi memang di sekolah saya sudah ada akun SCH ya, kemudian dapat kiriman akun belajar ID seperti diabaikan gitu. Tapi semakin kemari setelah beberapa kegiatan yang diadakan Kemendikbud juga diharuskan menggunakan akun belajar ID, barulah kemudian teman-teman sibuk gitu ya mengaktifasi. Dan kebetulan saya yang salah satunya paling aktif lah mengajak teman-teman, dan kebetulan karena siswa juga dapat gitu kan, jadi saya mengarahkan siswa juga untuk memanfaatkan akun belajar ID yang tadinya juga memang kurang paham apa keunggulannya, ya akhirnya setelah tahu sampai sekarang teman-teman menggunakan itu, termasuk juga siswa saya. Jadi
teman-teman guru, siswa juga sekarang punya 2 akun, yang satu yang belajar ID, yang satunya lagi yang ECH, yang dari sekolahan gitu. Ya Iya, memang bahkan punya 2 malah ya Bu ya. Iya. Cukup ini juga, Luar cukup butuh biasa. perjuangan lah Miss Rini, apalagi Iya teman-teman betul. mungkin yang di pelosok ya, yang tadi kalau ceritanya Pak Edi yang sudah senior, mungkin memang cukup butuh perjuangan untuk meyakinkan teman-teman bahwa memanfaatkan akun belajar ID itu banyak keuntungannya, seperti itu. Iya, betul sekali ya. Terlebih yang di ini ya, di pelosok-pelosok ya, mungkin kesulitan untuk aktivasi, luar biasa perjuangannya ya Bapak Ibu hebat semua yang hadir di sini. Bapak Ibu untuk daftar hadir sebentar nih, sudah ada nih Bapak Ibu. Nih, daftar hadir, makanya jangan keluar dulu Bapak Ibu ya. Jangan nyesel nanti tahu-tahu pada japri ke saya biasanya. Nis daftar hadir, aduh berarti nggak Iya. nyimak. Berarti nggak nyimak waktu webinarnya ya, kalau masih nanyain daftar hadir. Oke, daftar hadir sudah ada di chat box ya Bapak Ibu. Kemudian untuk GCE ini bukan hanya untuk guru SD ya, tapi untuk semua jenjang. Dari SD, TK, PAUD, SMP, SMA, SMK, SKH, waduh apalagi nih? Semua. Pengawas juga bahkan ikut GCE Banten. Dan BPMP juga tentunya. Pokoknya orang hebat semua di GCE Banten. Jangan ketinggalan makanya, ayo ikuti. Aduh, jadi promo ya. Udah kemana-mana ini Pak Kapten kita nih, udah mau ditutup. Akhirnya hadir nih Pak Kapten kita. Iya. Penghujung acara. Berarti tanggal 11 sudah selesai nih. Selamat bergabung. Iya. Ruang 11 sudah ditutup. Iya. Ya baik Bapak Ibu, mungkin sebelum kita akhiri kegiatan hari ini, saya ingin mengkonfirmasi ulang kembali inti dari materi yang dibincang-bincangkan yang disampaikan oleh Miss Rini dan Pak Ahmad Syafei, versi saya ya. Mohon izin khawatir salah. Jadi yang dimaksud dengan fokus belajar ID itu, kenapa dikasih nama fokus belajar ID itu, karena daerah tersebut mendapat akun belajar ID banyak, tetapi belum terlalu banyak yang diaktifasi. Apakah benar seperti itu Miss Rini dan Pak Ahmad Syafei? Betul, betul awal begitu. Ya. Jadi akun daerah fokus ya. Daerah fokus itu memang daerah yang penambahan jumlah aktivasi akunnya tertinggi waktu di bulan Juli sampai November. Tapi bukan berarti sudah mencapai 100%. Kami masih banyak PR karena akun kita terbanyak gitu ya. Akun terbanyak di Provinsi Banten, tapi sudah aktivasinya udah lumayan ya meningkat gitu pada bulan Juli sampai November. Tapi bukan berarti udah berhenti sampai di situ saja. Di 2023 ini harus lebih apalagi ya namanya, harus lebih bekerja keras lagi tentunya ya untuk menambahkan aktivasi belajar. Kalau bisa mudah-mudahan sampai 100%. Ini butuh kerjasama semuanya tentunya. Kalau kita pergi sendiri, kita apa tuh kalau kata Revo tuh saya lupa. Kalau kita pergi sendiri kita tidak bisa pergi jauh gitu ya. Kita pergi bersama-sama, artinya kita bareng-bareng nih Bapak Ibu ya. Bukan hanya tugas kapten, bukan hanya tugas kokapten, bukan tugas GCE Banten, tapi kita semua ya untuk menjadi kokapten di sekolahnya masing-masing, mengajak guru-guru lain, mengajak siswanya untuk menggunakan mengaktifasi akun belajar. Seperti itu sih. Ya. Pak Dudi mungkin ada satu atau dua kata-kata yang mau disampaikan. Soalnya kita mau bubar nih. Pak Dudinya masuk, kita bubar nih. Ya, maka silakan. Ya, Kapten Dudi, silakan Bapak. Barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih, keren banget. Mohon maaf ya, saya nggak standby dari awal tadi karena kita berbagi tugas juga. Thank you Bu Rini dan Pak Ahmad Syafei, Kapten yang keren-keren. Kita doakan mereka berhasil menjadi contoh bagi kapten yang lain ya. Beliau itu menjadi contoh, kalau saya sebutnya beliau adalah menjadi contoh bagi kapten yang lain di Provinsi Banten. Nah ini menjadi pencapaian luar biasa. Thank you. Terus berjuang, terus bergerak, jangan berjuang aja, dia bergerak ya. Bergerak aja, terima kasih. Mohon maaf teman-teman semua, setia terus ya. Thank you, pokoknya yang hari ini keren banget. Top. Kalau ada kokapten, kalau udah ada kokapten mah saya mah tenang. Kalau kegiatan udah dipegang kokapten mah tenang, saya bisa healing gitu ya.
Ya ada Bu Nelly. Ya, apalagi kalau ada Miss Rini tuh, wah tenang ya pokoknya mah. Auranya bikin semangat. Iya. Karena nggak pernah lihat coba lihat apakah wajahnya makin menua nggak enggak. Karena mereka senang-senang semua di GCE Bandung. Iya, betul. Iya. Terima kasih Pak Kapten ya atas motivasinya ya. Jadi kita harus terus ya tergerak udah pasti ya, udah hadir di sini bergerak dan bisa menggerakkan terus mengoptimalkan dalam pemanfaatan akun belajar.id. Baik Bapak Ibu, punten Pak Kapten, Pak Syafei dan Bu moderator kita yang luar biasa hari ini, Bu Fajar ya, izin saya sudah cukup kayaknya karena udah overtime banget ini. Dan sesi tanya jawab juga udah selesai ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Mohon maaf apabila ada perkataan ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Sama-sama. Sama-sama Bu. Terima kasih. Ya, saya juga sama ya. Kesempatan ya. Terima kasih buat ini ya Bapak Ibu. Potong enggak? Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad Syafei mungkin ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, saya juga ucapkan terima kasih atas support semua pihak yang telah membantu percepatan dan optimalisasi akun belajar ID ya, khususnya di Provinsi Banten. Mudah-mudahan tetap itu digunakan Bapak dan Ibu, semakin banyak akun penggunaannya, berarti kita semakin mahir dalam dunia teknologi. Gitu ya. Bapak Ibu tetap semangat, sampai ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya, tetap ikuti terus GCE Banten Bapak Ibu ya. Nah, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Fajar. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mari sama-sama kita beri aplaus Bapak Ibu. Ya, luar biasa materi yang disampaikan oleh Miss Ritmi dan Pak Ahmad Syafei. Ya, saya pribadi cukup menjadi pencerahan ya. Mudah-mudahan begitu juga yang Bapak Ibu rasakan saat ini ya, tentang apa itu fokus daerah fokus belajar ID. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertanya, kita semua bisa bersama-sama menjelaskan dan juga bersama-sama mengajak untuk mengaktifasi dan memanfaatkan akun belajar ID. Bapak Ibu, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bersama hari ini ya akan bermanfaat buat kita semua. Marilah sama-sama kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Selasa depan ya Bapak Ibu, jangan lupa. Ya, baik siap Bu ya Bu. Kenal. Ya, assalamualaikum. Kamu sampai Sisi ada di mana? Masih di Balti Bu Fajar, barusan berangkat busnya. Oh iya. Saya baru mau OTW nih ke sekolah, belum absen. Oh gitu. Siap. Nanti sampai sana jam berapa itu kira-kira Pak? Biasanya maghrib ya 2 jam ya. 2 jam atau 1,5 jam. Padahal terakhir harus sampai jam